Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Yang Dia Sukai Dari Dirimu. Halo semuanya, teman-teman yang selalu stay tune di channelku, dan juga teman-teman yang baru mampir ya ke channelku. Salam kenal semuanya, thank you ya udah semuanya berkumpul di sini ya. Kali ini kita akan membahas yang dia sukai dari dirimu ya. Seperti biasa aku akan buat 3 pilihan kartu ya yang dia sukai dari dirimu. Pile nomor 1, yang dia sukai dari dirimu. Ya, di sini ada best friend. Ya. Ini pile nomor 1, kemudian pile nomor 2 yang dia sukai dari dirimu. Relax, everything's okay ya. Oke, kemudian untuk pile nomor 3 yang dia sukai dari dirimu. Oke. Di sini ada water. Oke ya. Oke, bisa dipilih ya pile nomor 1, 2 dan 3. Aku ngerasanya ya yang dia sukai dari dirimu, kamu orangnya pemaaf ya. Baik banget kamu. Aku ngerasainnya. Kamu tuh kayak nggak pernah kayak fokus ke siapa yang salah atau ya mudah marah kayak gitu-gitu. Enggak sama sekali, kamu tuh penyabar loh, baik banget. Itu yang aku tangkep ya, orang-orang di pile 1, 2 dan 3 ini. Aku ngerasa kayak yang dia sukai dari dirimu itu kamu tuh tipikal orang yang nurturing sih ya, memang ya, yang kayak udah nggak apa-apa ya udah kita sama-sama solusiin bareng ya, kayak gitu. Nggak nunjuk kamu tuh yang salah, nggak kayak gitu. Terus ya orangnya juga nggak mudah untuk marah ya, walaupun mungkin dia nyebelin atau gimana, kamu sama sekali nggak mudah marah orangnya, aku ngelihatnya. Dan orangnya tuh kayak mudah untuk kayak melepaskan amarah, nggak ada rasa dendam, nggak pernah ada kayak rasa kayak nyalahin siapa segala macam kayak gitu, sama sekali nggak ada. Kamu tuh pembawaannya tuh peace banget sih menurut aku ya. Keren banget ini yang mampir ke channelku ya. Oke, kita akan langsung saja ya untuk ke pile nomor 1 ya. Di sini pile nomor 1 yang dia sukai dari dirimu, best friend ya. True friends stick together no matter what. Jadi kamu tuh tipikal orang yang berusaha untuk menjadi teman baiknya ya, selalu dengerin, jadi kayak good listener, dengerin curhatannya, mencoba untuk membantu dia, selalu ada buat dia apapun keadaannya. Kamu tuh bener-bener ya kayak best friend ya, yang aku ngerasa ini yang dia sukai dari dirimu. Kamu tuh orangnya sangat helpful banget ya, suka menolong dia juga, sangat peduli. Nggak peduli dia itu punya status apa, jabatan apa, atau dianya ada di puncaknya atau di bawah karirnya, kamu selalu ada buat dia. Itu yang aku tangkap, kamu tuh bener-bener kayak teman hidup dan sahabat terbaik gitu ya. Ada sesuatu hal di diri kamu tuh yang dia ngerasa, thanks God I found you, kayak gitu ya rasanya ya. Luar biasa sekali. Siapa sih yang nggak mau punya best friend unicorn? Aku suka banget ngeliat kayak gini, dan apapun keadaannya kamu bakal selalu ada buat dia sih. Kamu nggak ada syarat ke dia gitu. Jadi ya bener-bener unconditional ya, kamu unconditional love sama dia gitu. Mau dia lagi baik dan buruknya dia kayak, mau dia nyebelin setengah mati kayak, tetap kamu tetap jadi best friendnya dia gitu loh ya. Rasanya selalu membuat dia gitu ya, damai, happy, tenang karena ada kamu ya. Yang dia sukai dari dirimu ya, aku akan lebih jelaskan lagi. Yang dia sukai dari dirimu ya, pile nomor 1. Oke, aku ngerasa kamu tuh tipikal orang yang bisa menghibur dia di saat dia lagi down ya, aku ngerasanya. Itu yang aku rasain kamunya. Di sini ada 8 of Wands ya, 7 of Wands, dan juga ada 7 of Swords. Oh my god, 7 ya. Kamu tuh kayak misalkan dia ada masalah nih, kamu tuh selalu kayak bisa memberikan dia
pandangan yang berbeda, dalam artian misalkan dia bangkrut nih, kamu bilang wah ini berarti emang udah pertanda kamu harus bikin bisnis baru nih gitu, malah jadi kayak encourage dia buat ayo bangkit lagi, kita coba lagi, kalau emang kamu nggak bisa kemarin jualan sate, kita coba yuk jualan soto kali ini, kayak gitu. Jadi kayak ketika dia lagi down, kamu naikin lagi semangatnya, kamu kayak berusaha untuk memperbaiki, dan kamu cukup sensitif untuk mengerti perasaannya dia, tapi bukan berarti kamu akhirnya malah ngekompor-komporin dia yang kayak aku udah bilangin kemarin ya, aku udah bilangin jangan bisnis sate, aku udah bilangin kamu nakal sih, bukannya kayak gitu-gitu. kamunya malah kayak ya udah, apa nih yang bisa aku bantu nih biar kamunya nggak sedih lagi, atau akhirnya kamunya bisa bangkit lagi dari mungkin kesalahan kamu yang kemarin, atau keadaan kamu yang bikin kamu sedih kemarin. Kamu nggak nggak fokus ke arah yang kayak kemarin kamu bilang aku udah bilang jangan lakuin A B C D kayak gitu, itu kamu nggak fokus ke situ, tapi yang kayak ya udah gitu ya, yuk kita sekarang baiknya gimana gitu. Jadi kamu fokusnya ke yang sekarang, bukan yang lalu-lalu gitu, aku ngelihatnya. Kemudian di sini aku ngerasa ya, kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya ya walaupun kamu sedih sendiri atau gimana, kamu tuh lebih nyimpen itu sendiri sebenarnya gitu. Misalkan kesel nih sama dia, nggak bisa dibilangin, udah dibilangin kemarin jangan bisnis sate kayak gitu ya. Kamu sebenarnya tahu gitu, ada perasaan, ya namanya manusia lah ya, ada perasaan yang kayak gitu pasti ada, tapi kamu tuh orang yang nggak mengutarakan hal-hal yang kayak mengecewakan atau bikin dia sedih gitu. Kamu tetap ngebuat dia itu kata-kata yang kamu lontarkan, kata-kata yang bisa membangkitkan semangat dia lagi, nggak bikin dia down gitu. Kalau ada kata-kata yang kurang baik, yang misalkan kamu mungkin udah rasakan ingin kamu lontarkan, mungkin kamu udah kesal atau gimana juga, biasanya kamu nggak langsung utarakan, jadi kamu simpan sendiri, kamu tahan sendiri. Jadi apa yang kamu lontarkan ke dia itu kata-kata yang baik, yang selalu membangkitkan semangat dia, yang menjaga moodnya dia, sedangkan kamu nggak nggak ngebuat dia itu malah jadi berbeban atau down. Itu sih yang aku rasain, dan aku ngelihat kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya bisa memberi kayak masukan yang berbeda buat dia. Kalau misalkan dianya baik dan buruknya dia itu kan kamu memang terima apa adanya, tapi bukan berarti kamu nggak membangun dia. Dalam artian kalau kamu tahu dia salah, ya kamu bakal ngomong apa adanya gitu, kamu itu salah, jangan lakukan itu gitu, kamu jangan melakukan hal yang buruk seperti itu gitu. Jadi kamu juga ada keberanian untuk mengutarakan ketika kamu memang rasa diperlukan gitu. Kamu bener-bener kayak walaupun itu tadi ya, kamu mencoba untuk menjaga moodnya dia baik, dianya nggak sedih, tapi kamu ada saatnya kalau itu mungkin udah melewati batas atau udah di ujung tanduk gitu, kamu ngerasa harus perlu nge-warning dia, kamu bakal warning dia gitu. Jadi kamu bener-bener mengerti tapi cukup tegas dalam hal-hal yang menurut kamu udah red flags gitu ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini ya. Yang dia sukai darimu, yang dia sukai dari dirimu, file nomor 1 yang dia sukai dari dirimu ya. Oke. Aku ngerasa kamu tuh pembawaan nurturingnya besar sekali ya, kayak bapak atau keibuan banget kamu tuh. Kamu kebayang nggak sih kayak ibu ngomong ke anaknya tuh yang kayak mama kan udah bilang jangan jangan loncat-loncatan di atas perosotan, nanti kamu jatuh, nanti kalau kamu jatuh bisa luka, misalkan seperti itu kamu ngomong kayak gitu biar dianya terlindungi gitu kan, biar nggak luka, biar nggak nanti ada sesuatu hal yang bikin dia jadi sedih ataupun jadi sakit kayak gitu. Dan di situ kamu sebenarnya sangat peduli banget, bahkan empati sama dia yang aku rasain. Jadi yang dia sukai dari dirimu, sosok kamu tuh kayak mengingatkan
dia sama ibunya, sama bapaknya gitu ya. Sangat memberikan kenyamanan dan keamanan yang tinggi aku ngerasainnya. Oke, di sini ada full moon ya, completion yang dia sukai dari dirimu. Kamu orang yang gak setengah-setengah. Kamu orangnya bakal memberikan yang terbaik untuk dia. Kamu orangnya benar-benar full attention ke dia. Benar-benar tidak ada sesuatu hal yang kayak coba kamu tutupi dari dia. Kamu tipikal orang yang sangat dewasa, orang yang sangat memiliki pengaruh yang besar ya. Terutama aku kalau ngelihat moon itu juga tadi ya, ada yang disukai dari dirimu itu bagaimana akhirnya kayak semacam ketahanan kamu lah ya, di dalam hati kamu tuh kekuatan hati lah, bukan ketahanan ya, kekuatan hati kamu itulah sumber utama yang dia ngerasa wah nggak ada hati yang benar-benar setulus dia. Dia orangnya sangat berbesar hati dalam keadaan apapun, sangat tegar, sangat kuat hatinya. Aku suka banget sama dia. Jadi ada sesuatu hal di diri kamu tuh yang benar-benar kayak gimana sih, kalau ibu ke anak kan kayak benar-benar full service ya, full attention, nggak setengah-setengah untuk melakukan segala sesuatu hal ya. Kemudian di sini ada folk ya, felt ya, yang dia suka darimu. Kamu itu suka kayak apa ya, biasanya kan orang tuh kayak menyembunyikan sesuatu hal dari orang lain, itu sesuatu hal yang merugikan orang lain ya. Tapi kok aku ngeliat kamu itu banyak kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang kamu mungkin nggak tunjukkan banget, dalam artian beberapa dari kalian tuh mungkin gak akan bilang sebenarnya aku tuh sayang banget sama kamu, aku peduli banget sama kamu. Mungkin caranya nggak langsung kamu utarakan seperti itu, tapi bentuk cinta yang kamu berikan itu kayak udah makan belum gitu, kamu makan sekarang kayak gitu. Atau apa ya, ada sesuatu hal yang kamu lakukan secara daily life ya, daily activities, yang nunjukin kalau kamu itu peduli. Dalam artinya misalnya setiap pagi kamu buatin dia teh hangat kayak gitu ya. Kamu ibaratnya udah jaga misal makannya dia jangan terlalu banyak garam, jadi kamu masakin dia yang healthy foods gitu, untuk menghindari potensi dia sakit, misalnya asam urat atau apa kayak gitu. Jadi itu ada hal yang kamu lakukan sepenuh hati, dan itu mungkin tidak terlihat ya maknanya kalau orang itu nggak bener-bener mikirin dulu gitu. Jadi ternyata apa yang kamu lakukan untuk yang mungkin terlihat biasa itu sebenarnya punya arti yang penuh sih gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang kamu lakukan itu ke dia itu dia baru taunya tuh satu endingnya, atau pas dia pikir-pikir lagi, astaga dia sama ini tuh mau ngelindungin aku loh kayak gitu. Mungkin caranya nggak bilang aku mau ngelindungin kamu, tapi kamu ngelakuin beberapa aktivitas atau udah pernah melakukan sesuatu ke dia dengan ya kalau dipikir-pikir, astaga dia selama ini tuh ngelindungin aku biar aku nggak asam urat gitu ya. Ampun, pantesan dia kemarin apa ya, setiap kali buatin teh anget ke aku nggak pernah pakai gula gitu ya. Ternyata apa ini, aku masih ada keturunan gula nih, atau aku ternyata ada potensi ke situ gitu. Kok dia nggak bilang ke aku, mana aku suka maki-maki dia lagi gitu ya. Kenapa sih ini kok teh tawar banget, nggak ada manis-manisnya. Dianya sabar-sabar gitu ya ngadepin aku, padahal maksudnya dia tuh baik loh kayak gitu. Jadi apa ya, ada sesuatu hal di diri kamu tuh yang bikin dia kayak terenyuh ya dengan apa yang kamu lakukan buat dia ya. Dan dia baru taunya ya baru di akhir gitu, kayak baru menyadarinya tuh di akhir-akhir. Itu yang aku rasain ya, yang dia sukai dari dirimu ya. File nomor 1, I'm surrounded by loving animals. Kamu pecinta hewan ya, pecinta hewan, pecinta makhluk hidup gitu. Kemudian aku ngerasa kamu tuh memang memberikan apa ya, kenyamanan, keamanan itu nggak cuma ke manusia aja ya. Luar biasa sekali. Jadi
kamu memang kayak tempat yang aman untuk semua makhluk hidup. Itu yang aku rasain, luar biasa ya. Oke, kamu pecinta hewan, pecinta makhluk hidup, itu yang aku rasain. Nurturingnya tuh bisa energinya ke semua makhluk hidup ya. Kemudian di sini ada I have no more earthly worries. Kamu bukan tipikal orang yang apa ya? Ya uang itu penting gitu ya, jabatan penting, status penting, tapi nggak bernilai besar buat kamu. Menurut kamu adalah apa ini, kayak semacam bagaimana akhirnya kamu bisa memperlakukan orang lain dengan baik kayak gitu. Itulah yang paling penting, dalam artian kayak apa ya, kamu lebih nilainya di level humanity gitu. Kamu gak membeda-bedakan orang lain berdasarkan status jabatan, keuangan. Mulai dari kamu sangat ramah, dari satpam sampai tukang beca sampai ke CEO, semuanya sama aja gitu yang dia lihat. Ada di diri kamu yang kayak nggak mendewakan uang lah ya, nggak mendewakan kekayaan gitu. Mungkin aku ngelihatnya ya apa ya, kayak semacam kamu tidak kayak barbar yang dalam artian aku nggak perlu uang atau apa segala macam, terus ya kamu nggak kerja, nggak mempunyai apa ini pemasukan, yang nggak begitu juga. Kamu punya pemasukan, cuma kamu nggak mendewakan uang gitu. Mungkin dari kecil kamu udah pembawaannya itu memang udah diberikan kayak semacam nilai-nilai kehidupan ya, nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi kayak gitu. Aku inget aku kecil dulu juga ya, walaupun orang tua aku ya cukup mampu lah ya gitu kan, ibaratnya mamah aku juga guru, kemudian akhirnya papa aku juga sampai udah level director juga gitu kan, udah dokter, dia juga direktur di perusahaan. Jadi segala sesuatu hal sebenarnya sangat apa nih, kayak apa ya, berkecukupan lah gitu ya dari kecil. Cuma nggak pernah tuh aku dikasihin kayak semacam uang jajan berlebih atau bagaimana. Ketika orang lain misalkan naiknya diantar supir, aku tetap pakai angkutan umum. Angkutan umumnya biasanya orang lain sampai 2 kali naik angkutan umum, aku cuma sekali, selebihnya jalan kayak gitu. Jadi aku tetap diberikan kayak nilai-nilai kehidupan yang dalam artian ya uang itu nggak mudah untuk dicari gitu. Dalam artian kalau aku ada mau nambah uang jajan, aku harus ngelipetin koran-koran untuk aku jual lagi ke tukang loak kayak gitu-gitu. Terus bagaimana akhirnya ketika liburan, teman-teman aku semua pada pergi gitu ya, liburan kemana, ke luar negeri, ke pantai, kemana, sedangkan aku biasanya di rumah gitu. Jadi mancing semut ya mancing semut main tanah, main sama teman-teman di komplek. Jadi pembawaannya juga setiap hari makanannya juga makanan rumahan ya, makanan yang sederhana gitu. Nggak pernah kayak makan McD terus-terusan, KFC terus-terusan, itu nggak. Itu kayak semacam sesuatu hal yang prestis. Jadi mungkin setahun sekali gitu ya makan Pizza Hut atau gimana. Dan selalu terbiasa harus minum air putih gitu. Dan karena aku nggak bisa minum dingin, pasti air putih anget terus-terusan aku gitu. Jadi seiring aku akhirnya dapet kekuatan lebih sensitif gitu ya, semakin aku nggak bisa minum air dingin sebenarnya. Jadi ada semacam sensitivitas yang tinggi di tenggorokan aku gitu. Bukan amandel atau apapun, udah sampai ke dokter, aku inget banget. Dan di sini kenapa aku ngomongin ini semua, aku ngerasa kamu kayak gitu juga nih ya. Yang di well nomor 1 aku ngerasa kayak ya walaupun kamu mungkin ada di keluarga yang cukup berada gitu ya, kamu nggak diberikan nilai-nilai yang wah foya-foya dan kamu cuma bisanya ngabisin uang doang, nggak bisa ngehargain apa arti nilai uang kayak gitu. Ya mungkin kamu sama kayak aku, tetap walaupun papa aku direktur gitu ya, walaupun papa aku bener-bener mampu, bukan berarti akhirnya
memberikan nilai-nilai ke anak-anaknya untuk ya nggak bekerja keras gitu ya. Bahkan dari anak-anak dari papa aku sendiri semuanya nggak ada tuh kayak kerjaan tuh saya nitip ke orang tua kayak gitu ya, menitip untuk dimasukin kemana segala macam pakai koneksi, nggak ada. Itu semuanya bener-bener harus perjuangan sendiri dan masing-masing gitu. Makanya aku baru bisa mendapatkan pendapatan segala macam juga bukan setelah akhirnya kerja, tapi pendapatan aku pertama kali itu di SMA gitu. Jadi aku ngerasanya sangat bersyukur sih ya dengan keadaan keluarga aku yang benar-benar sederhana, tipikal orang yang sederhana. Mungkin teman-teman yang udah pada di Instagramku juga lihat ya, ulang tahun ya cuma segitu aja ya, perayaan secara internal private keluarga aja, dan juga ya cuma kue kecil doang gitu, karena memang nggak dibiasakan untuk merayakan ulang tahun yang wah juga, atau memang dulu jarang-jarang sih ya gitu. Biasanya mama bikin kue sederhana untuk kita, kue marmernya mama aku kayak gitu, untuk akhirnya merayakan. Bahkan aku dulu kayaknya ulang tahun cuma dikasih taro aja sih. Makanya aku suka banget sama taro siwit. Makanya aku ngerasa di sini untuk file nomor 1 tuh pembawaannya tuh sama ya. Kalian itu pembawaannya bahkan diajarkan untuk memberi gitu, dan pembawaan ini kayak udah turun temurun gitu. Jadi agak mirip sama keluarga aku gitu ya. Kenapa keluarga aku pembawaannya sangat sederhana seperti itu ya, karena memang benar-benar pembawaan dari keluarga mamah papa aku juga orangnya sangat sederhana, nggak biasa untuk lebih besar pasak daripada tiang. Nggak pernah tuh ada kita kayak ngutang-ngutang untuk lifestyle atau apa, nggak ada. Semuanya tuh benar-benar sederhana sekali. Jadi pembawaannya selalu mempunyai kayak semacam bisa memanage uang dengan baik. Yang aku ngeliat juga di sini kalian seperti itu, hidupnya sederhana. Sama aku ngeliatnya ada di situ. Kalian tahu apa yang lebih penting gitu ya. Jadi bukan ngikutin lifestyle yang mungkin orang-orang sekarang lebih banyak pride dalam artian lebih banyak akhirnya beli mobil dulu daripada rumah yang kayak gitu-gitu. Sedangkan aku ngeliat kalau pembawaan kalian yang di file nomor 1 ini lebih mengutamakan beli rumah dulu daripada beli mobil ataupun teknologi kekinian yang lain yang mungkin nilainya jatuh kayak gitu. Jadi aku ngelihat dari file nomor 1 ini ada kesamaan sama aku langsung jadi inget gitu ya, karena memang udah dari kecil udah diberikan nilai-nilai yang baik ya sama keluarga ya. Jadi tahu arti kerja keras seperti apa. Makanya mungkin karena itu jadi keluarga aku semuanya ya mandiri semua ya gitu, nggak ada yang bergantung atau memberikan beban kepada orang tua kayak gitu. Semuanya baik-baik aja gitu, dan semuanya juga bisa mandiri di kakinya sendiri semuanya. Dan ya bersyukur banget gitu bisa mendapatkan ini semua dari ibaratnya didikan dari kecil, nilai-nilai yang diberikan dari kecil. Jadi kita semua di keluarga aku memang diberikan nilai kemanusiaannya itu sangat tinggi sekali, dimana memang mungkin kamu akan jarang lihat aku foya-foya gitu ya. Jadi di keluarga aku kayak merek atau apapun itu nggak penting gitu. Jadi lebih mengutamakan fungsi kayak gitu. Jadi aku ngelihat ada nilai yang sama di file nomor 1 kayak gitu ya. Aku ngerasa jadi kayak punya temen nih di kalian, soalnya pembawaannya semuanya sama nih ya. Oke, kita lanjut ya. Aku akan lebih menjelaskan lagi file nomor 1. Aku senang banget kalau udah punya temen yang sama nih ya. Oke, yang dia sukai dari dirimu, nanti kamu bisa cerita ya di kolom-komen ya. Aku senang banget dengar cerita kalian. Yang dia sukai dari dirimu ya, file nomor 1. Oke. Aku ngerasa kamu tuh kayak apa ya? Kok aku jadi kayak ada ngerasa kayak kamu ada pembawaan yang yang sama gitu, dalam artian orang lain nih misalkan pernah ngelakuin kesalahan apa atau gimana gitu yang dia ngerasanya kayak down gitu ya.
pembawaannya kamu yang kayak ih sama dong, aku juga pernah lakuin kekonyolan kayak gitu. Jadi orang tuh nyaman sama kamu karena kamu orangnya apa adanya. Ketika akhirnya melihat segala sesuatu itu jarang dari perbedaan gitu, dari perbedaan yang akhirnya ngebuat jadi orang-orang jadi terpecah belah, enggak, tapi kamu lebih banyak kayak mengambil kesamaan gitu. Jadi orang jadi jadi ngerasa lebih menyatu sama kamu. Jadi yang dia sukai dari dirimu, kamu tuh lebih ngelihatnya tuh yang sameness-nya kalian gitu, sameness with others gitu yang aku ngerasa. Jadi kamu kayak memberikan awareness tentang oneness-nya kalian gitu, kayak kesatuan kalian kalau kalian tuh sama gitu. Dalam artian yang kayak misalkan mungkin orang di sekitar kamu ngerasanya aku nggak selevel nih secara ekonomi sama kamu, misalkan seperti itu, tapi kamu malah yang memberikan aku makan tahu tempe kayak kamu, santai aja gitu, aku tetap makan nasi kok, aku nggak makan berlian gitu. Jadi orang tuh malah jadi kayak yang tadinya mungkin canggung atau awkward gitu ya, mungkin dengan jabatan kamu atau bagaimana, jadi enggak gitu, karena kamu kayak pembawaannya humble banget gitu, yang nggak pernah ngeliatin hal dari perbedaan kayak gitu. Dan kenapa gitu ya, readinganku segala macam ini kebanyakan agak lama atau bagaimana, namanya setiap tarot reader itu punya pengalaman yang akhirnya bisa diutarakan sendiri-sendiri gitu ya, custom gitu, ada pembawaan yang berbeda-beda juga, dan ada message yang perlu disampaikan ke kamu. Dan di sini aku ngerasa memang ada yang perlu dilatih ya dari setiap viewers atau subscriber dari pilih kartu tarot gitu, untuk melatih untuk bisa memahami, jadi orang yang good listener dulu ya, terus yang memahami apa yang dimaksud, ada semacam kesabaran di hati, karena biasanya yang suka nonton pilih kartu tarot itu ada pembawaan kegelisahan untuk pengen cepet pengen cepet dapetin jawabannya, pengen cepet dapetin konklusinya kayak gitu. Sedangkan namanya perjalanan hidup itu terkadang nggak sesuai ya, aku minta A langsung dapat A, itu enggak, biasanya itu banyak makna yang tersirat dan banyak butuh kayak semacam pemahaman dan kesabaran untuk bisa mengerti. Jadi aku senang banget untuk para viewers dan subscriberku di sini yang selalu nonton ya videoku, selalu mempunyai level kesabaran, good listener, dan level spiritual yang lebih, karena memang mulai terbiasa nih kayak oh ini tuh maksudnya, oh ini tuh signnya, oh kenapa tiba-tiba Mia ceritain soal ini, oh ada sesuatu hal yang tertrigger memori dari ketika aku dengar Mia ngomongin A, B, C. Itu kamu coba untuk dalami, latih intuisinya, karena memang tiba-tiba ada yang teringat sesuatu dan ada yang cerita sesuatu ke kamu, bahkan mungkin bukan aku atau bukan tarot reader yang lainnya, mungkin itu ada amang-amang tukang sepatu lewat terus ya tiba-tiba ngomong something ke kamu dan kamu tertrigger, atau bahkan kamu ngelihat burung di pagi hari dan tiba-tiba kamu keinget gitu ya, ada something, mungkin kamu tiba-tiba jadi inget masa kamu di TK ngelihat burung ada di atas pohon gitu atau bagaimana. Itu semuanya perlu kamu tangkap gitu ya, maksudnya nih apa nih, ada something nih, ada something message yang perlu aku pahami dari apa yang aku tangkap dari kegiatan atau kehidupan aku sehari-hari. Makanya aku senang banget di sini para viewers dan subscriberku cukup sabar untuk bisa menyelami diri dengan akhirnya jadi good listener, jadi bisa lebih memahami makna yang tersirat gitu ya. Ketika kamu bisa cukup sabar untuk mendengar aku, kamu juga cukup sabar untuk mendengar kata hati kamu. Jadi kita coba latih ya. Oke? Kemudian di sini ada yang dia sukai dari dirimu. I can't control the world, but I can control how I choose to perceive it. Jadi kamu bukan tipikal orang yang free control ya. Kamu orangnya cukup level of understanding-nya itu wow, bahkan mungkin di atas rata-rata. Jadi
Aku ngelihat pembawaan kalian itu sangat dewasa sekali ya gitu, bahkan bisa melihat banyak hal yang baik dalam satu hal yang mungkin orang lain ngerasanya kayak mudah ngejudge, oh dia mah memang orangnya sombong tuh gitu ya, memang dia orang yang ngerasa prestis sendiri tuh gitu. Sedangkan kamu ngeliat kayaknya enggak deh, kayaknya dia apa ya, kayak pembawaannya seperti itu, mungkin dianya canggung, perlu kita sapa dulu atau ngerasa welcome, mungkin dia ngerasanya memang harus gak sesuatu halnya di apa ya, dihadapi sendiri. Coba nanti aku ini ajak ngobrol dia. Jadi ada pembawaan dari kamu yang gak mudah untuk ngejudge orang ya gitu. Oke, di sini ada taking care of myself is radical act of love ya. Jadi yang dia sukai dari dirimu, kamu tuh orangnya jangankan memperdulikan orang lain, kamu orang yang mempunyai self love yang besar ya. Kamu selalu melakukan self care untuk diri kamu sendiri. Kamu tahu ketika aku memberikan sesuatu hal ke diri orang lain, ke semua orang atau bahkan ke dunia, semua pasti bermula dari diri aku sendiri. Kalau diri sendiri aku aja belum selesai, gimana aku bisa memberi? Jadi makanya pembawaan yang tadi aku tiba-tiba cerita ke kalian, pembawaan mandirinya kalian itu tuh strong di PAL nomor 1 ini. Kalian ibaratnya udah stabil untuk diri kamu sendiri, karena itu kamu bisa berbagi ke orang lain juga. Jadi ada pembawaan yang kamu bisa lakukan yang menurut kamu pantas untuk kamu dapatkan gitu ya. Meskipun mungkin orang-orang ngerasanya kayak sayang banget gitu kalau kamu misalkan membeli sesuatu dan apa, tapi kamu nggak ngepost tuh di Instagram gitu kan ya, nggak kayak nggak ngepamerin gitu. Sayang banget, padahal kamu ada di hotel bintang 5, jarang-jarang ada di situ. Kalau aku jadi kamu, aku on post semua, aku upload semua biar semua orang tahu aku ada di hotel bintang 5. Kamu enggak, kamu kayak mempunyai nge-treat yourself. Terkadang memang secara private, nggak diumbar-umbar. Pembawaan kamu untuk ngumbar-ngumbar sesuatu halnya juga sama sekali nggak ada sih aku ngerasainnya. Mungkin kamu memang suka ada upload something dan apa, tapi mungkin itu artinya lebih bukan cuma sekedar kamu ada di hotel bintang 5. Mungkin di situ kamu ngelihat ada kesadaran yang kamu dapatkan di situ, yang kamu bisa share ke orang lain, atau keindahan yang kamu ingin berikan ke orang lain untuk orang lain bisa merasakan hal yang sama-sama ngerasa moodnya terobati ngeliatin sunset. Mungkin kamu pengen nge-share sunset gitu biar orang lain juga bisa yang mungkin tidak mempunyai biaya yang untuk entertain gitu ya, untuk bisa healing gitu ya. healing di pantai atau gimana, itu juga bisa merasakan kedamaian kamu rasakan. Jadi kamu bukan cuma sekedar pamer gitu ya, dan bukan cuma sekedar ini loh aku nih mampu loh gitu, lihat nih aku liburannya ke luar negeri kayak gitu ya. Bukan cuma sekedar itu, tapi ada arti yang lebih bernilai jauh ketika kamu akhirnya nge-share dan ngupload itu gitu ya. Oke, aku akan lebih menjelaskannya lagi ya di sini ya. Oke, untuk PAL nomor 1, yang dia sukai dari dirimu. Yang dia sukai dari dirimu ya, yang dia sukai dari dirimu, PAL nomor 1, yang dia sukai dari dirimu. Oke, aku ngerasa kamu tipikal orang yang inovatif, kreatif. Ada sesuatu hal dari diri kamu yang kayak bisa melahirkan ide-ide baru gitu ya. Kamu menginspirasi orang lain atau juga menginspirasi dia untuk membuat sesuatu gitu. Jadi kamu kayak muse-nya dia gitu ya kan. Jadi aku ngerasa kamu memang sosok yang inspiratif ya. Oke, di sini ada power. Call upon the elements, focus your intention, the greatest dragon is within you. Jadi yang dia sukai dari dirimu, kamu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang tadi aku udah bilang ya, ada kekuatan hati kamu yang bener-bener ngebuat kamu jadi sosok yang strong banget.
yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu, bahkan diri dia, yang memberi dia kekuatan untuk melakukan lebih atau percaya lebih, bahkan melampaui akal dan logikanya dia. Itu yang aku rasain ya. Oke, kelihatan ya. Kemudian di sini ada sacred space. Pas banget tadi aku ngomongin hotel bintang 5 ya. Take time for the dreamer in you. Find your power in stillness. In your sacred space is the peace you seek. Jadi yang dia sukai dari dirimu, gak semua hal diumbar dari diri kamu. Jadi kamu mempunyai kedamaian hati yang luar biasa, karena kamu juga memberikan space private life kamu. Gak semua orang tahu private life kamu tuh seperti apa. Kamu kayak semacam selalu mempunyai tempat atau keadaan dimana kamu ya cuma kamu dan beberapa orang di inner circle kamu aja yang tahu tentang tempat itu, atau apa yang kira-kira sangat bermakna untuk kamu gitu ya. Kamu kayak ada pembawaan kalian banyak yang lahir di pon ya, kan ada tuh pon, pahing, wage, segala macem kayak gitu. Aku ngerasa kalian juga tipikal orang yang suka kayak menyendiri, untuk take time buat me time buat kamu sendiri. Kemudian kamu juga ketika akhirnya kamu menyendiri itu, kamu kayak mendapatkan sesuatu hal, dalam artian kayak download something dari universe gitu, atau inspirasi, atau ibarat kamu mulai kayak introspeksi diri ya, dan akhirnya kayak ngebooster diri kamu untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, introspeksi diri gitu ya. Ada saatnya kamu kayak selalu membuat waktu menyendiri untuk bisa berimajinasi, untuk berkreasi. Aku ngerasainnya, dan kamu tipikal orang yang bisa menikmati keadaan yang memang hening dan tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi dalam artian nggak semua orang bisa kayak menyelami banyak hal ketika akhirnya dia tidak melakukan sesuatu hal. Biasanya orang tuh kayak butuh booster dari energi orang lain kayak gitu, tapi aku ngerasa ini memang punya kesadaran lebih di dalam diri kamu sendiri tadi gitu. Jadi ada saatnya kamu kayak take time ya, your energy, biar nggak kemana-mana, terus kamu introspeksi diri, terus dari situ kamu renew dan rebirth gitu yang aku rasain. Dan kamu bisa mendapati kedamaian ketika kamu tidak dengan siapa-siapa atau tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi kamu pribadi yang stabil buat dia, nggak perlu misalnya aku tuh perlu tuh healing ke pantai biar aku ngerasa happy dan ngerasa damai gitu. Bukan seperti itu. Kamu orangnya cukup sederhana, yang tadi aku bilang di awal ya. Pantesan aku harus jelasin ke kamu bagaimana nilai kehidupan, bagaimana aku dididiknya dari kecil, bagaimana arti kehidupan yang sesungguhnya untuk kamu di PAL nomor 1 gitu ya. Aku ngerasa di sini kamu mempunyai kesamaan sih menurut aku dengan apa yang aku ceritain ke kamu gitu ya. Aku ngerasa di sini untuk PAL nomor 1 pembawaan keluarga kamu, mau itu sekaya apapun, mau itu mungkin kamu anaknya miliuner atau gimana juga, atau kamu anak siapa segala macem, itu nggak penting lah ya. Yang penting adalah diri kamu sendiri gitu. Jadi tipikal orang yang sangat menyadari tentang nilai kehidupan untuk di PAL nomor 1. Jadi aku ngerasa kenapa nih ya, yang dia sukai dari dirimu ini memang tadi power yang ada di dalam diri kamu besar sekali, kekuatan dari hati, ketulusan dari hati, apa yang kamu bisa berikan kepada orang lain, nilai kehidupan yang kamu punya itu luar biasa gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk PAL nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk
mengikuti quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo jadi cobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk panel nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Gitu, jadi mungkin pembawaan kamu sangat disukai sama dia gitu ya. Karena bener-bener kayak my best friend kayak gitu modelnya. Kalau kalian juga heran gitu ya, kenapa ini kok Mia kenapa namanya Mia Inggita, nggak tulis aja Mia Tarot atau gimana segala macam. Karena ya di dalam diri aku banyak hal yang menurut aku bisa aku berikan gitu ya. Jadi nggak melulu tentang tarot, terkadang yang numerologi, terkadang zodiak, terkadang memang aku harus memberikan apa ini, mungkin kamu udah lihat mungkin ya quotes aku atau puisi aku juga di Instagram gitu ya. Mia ya Mia yang orang-orang lain tahu gitu, Mia yang jadi HR people development, Mia anak papa mama aku gitu ya. Papa aku nonton loh video kayak gini, dia follow juga gitu kan, nge-follow Instagram aku segala macam. Apa yang aku omongin ke kalian, apa yang aku tulis di Instagram semua tahu, mulai dari teman kantor aku, keluarga kecil aku, sampai keluarga besar aku, semua tahu. Dan ya mereka tahu, melihat aku dari banyak perspektif lah ya, karena Mia Inggita itu banyak perspektifnya. Dan tampaknya unik sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang dia sukai dari dirimu pile nomor 2. Relax, everything's okay. Don't worry, it's all going to be fine. Yang dia sukai dari dirimu, kamu orang yang memberikan kedamaian ya. Segala sesuatu hal sama kamu dia jadi ngerasa nggak akan ada masalah gitu. Jadi kayak apa ya, kamu tuh bisa memberikan kayak semacam rasa lega, rasa damai, rasa rasa tenang. Jadi orang-orang yang mungkin gelisah atau gimana gitu, jadi langsung tiba-tiba mendapatkan energi yang wow gitu ya, berasa kayak ada di pantai, berasa kayak ada di surga gitu. Kayak apa ya, kayaknya aura kamu tuh kayak adem gitu ya, aku ngerasainnya. Yang dia sukai dari dirimu, kamu tuh orang yang bener-bener bisa ngebus sekitar kamu sih energinya ya. Mau orang tiba-tiba panik, aduh ini gimana nih segala macam gitu, tiba-tiba kamu yang kayak udah tenang aja, udah minum dulu sini, ada apa sih, ada masalah apa, kayak gitu. Jadi ada pembawaan kamu juga good listener tampaknya di pile nomor 2. Yang kayak udah nanti kita bisa omongin baik-baik, coba ada masalah apa gitu. Jadi pembawaan kamu tuh sangat tenang, yang dia sukai sangat damai, dan juga bisa membuat orang lain jadi kayak terbuka untuk curhat sama kamu. Mungkin bahkan stranger ya, orang asing baru kenal sama kamu, tiba-tiba bawaannya jadi pengen curhat sama kamu gitu ya. Ada sesuatu hal di diri kamu yang kayak bikin orang lain jadi kayak ngerasa bisa percaya sama kamu ya, sangat tenang gitu. Yang aku ngerasain yang dia sukai dari dirimu itu pembawaan kamu yang sangat menenangkan, yang bisa dipercaya, yang ngebuat dia itu jadi ngerasa everything is gonna be alright gitu. Jadi kayak segala sesuatu hal pasti nanti bisa disolusikan gitu ya. Jadi kamu kayak ngeboost dia untuk bisa berpikir secara bijak, secara tenang gitu. Segala sesuatu hal, kalau misalkan kita dikasihin ujian, pasti nanti ada jawabannya, pasti ada caranya. Nggak mungkin kita dikasih ujian yang lebih dari kemampuan kita, hal-hal yang seperti itu. Jadi kamu kayak memberi boost energi yang luar biasa sih yang dia suka dari kamu ya. Pembawaannya luar biasa bijak, luar biasa damai. Tampaknya kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Pile nomor 2, yang dia sukai dari dirimu, yang dia sukai dari dirimu ya. Oke, kamu
tipikal orang yang memang suka memberikan pencerahan ya dalam hidup orang. Kayaknya kamu tipikal orang yang cukup introvert. Untuk yang paling nomor 2, yang suka menyendiri, yang lebih suka apa ya, ada di tempat yang gak rame gitu ngeliatnya. Ada pembawaan yang misterius dari diri kamu, ada pembawaan yang kayak sangat santai, chill gitu ya, mempunyai kedewasaan dalam cara berpikir dan mensolusikan sesuatu halnya juga dengan tenang gitu, kayak clear aja gitu pikiran kamu. Oke, di sini ada Four of Swords, pas banget ya. Oke, kemudian di sini ada King of Swords, ya. Kemudian di sini ada Six of Cups. Oke. Jadi aku ngelihatnya kamu itu tipikal orang yang apa ya? Yang dia sukai dari dirimu ya. Orangnya cukup santai, yang tadi aku bilang ya, cukup santai, nggak terburu-buru, orangnya nggak tergesa-gesa, tenang, stabil, sangat introspektif banget. Kamu suka introspeksi diri, kamu mempunyai ketenangan dalam berpikir, kamu mempunyai solusi. Jadi ketika kamu ngomong gitu ya, ngomongnya kamu tuh kayak quotes gitu. Bikin orang tuh jadi kayak tersadar, dapat insight gitu, yang ibaratnya kayak ketika orang nge-worryin tentang, mungkin nih yang kamu pada ngerasain ya di bulan yang Mei ini kan, pembawaannya kalau kamu belum mempunyai kestabilan secara materi, itu bakal nge-trigger kamu banget tuh, bakal resah kamu. Aduh belum cuan gitu, aduh aku belum dapat kerjaan nih, aduh aku belum dapat pasangan nih, waduh aku belum dapat calon suami, calon istri, aduh gimana nih hidup aku nih. Segala sesuatu hal yang belum dapat kestabilan secara long term di fondasi kehidupan kamu bakal ke-trigger di bulan Mei. Memang ini bulannya ya, hal-hal yang terkait tadi prosperity, abundance, hal-hal terkait tentang material sih itu sangat tinggi sekali pembawaannya. Cuma memang ini diperlukan gitu, dimana memang perputaran bulannya memang harus seperti itu. Kalian bakal ada ke-trigger segala sesuatu hal ya, namanya juga perputaran bulan ya. Dan di sini tampaknya siapapun kamu gitu ya, yang tadi bermasalah terkait yang tadi aku barusan jelasin ya, terkait tentang fondasi hidup kamu, pasti nanti akan ke-trigger. Dan ya mungkin kamu akan butuh orang yang seperti ini ya, dimana dia bakal chill, dia mau perputaran bulan macam apa juga chill orangnya, dia notice dengan apa yang ada gitu. Jadi yang dia sukai dari dirimu tampaknya kamu di sini notice ya, segala sesuatu hal pasti ada resahnya ya. Namanya hidup nggak mungkin enak terus, pasti ada naik dan turunnya, dan itulah yang dia sukai dari dirimu juga. Pembawaannya kayak ya wajar lah gitu ya, namanya juga manusia, pasti ada resah dan gelisah, nggak semua hal pasti berjalan dengan sempurna. Kamu notice itu, jadi kamu tuh jarang kayak mempunyai masalah, tapi kamu malah yang sering jadi yang suka jadi apa ya, dicurhatin orang-orang gitu untuk mendapatkan insight dan cara berpikir kamu yang wow, yang bisa menenangkan jiwanya, menenteramkan pikirannya gitu. Jadi yang dia sukai dari dirimu, kamu punyai kecerdasan emosional, dan juga mempunyai kecerdasan intelligence yang baik gitu. Aku ngelihat kamu itu memang karena mempunyai pengetahuan dan kesadaran yang baik ya dalam kehidupan, itu malah jadi memang pribadi yang cukup tenang gitu ya. Dan pembawaannya itu kamu tuh kayak apa ya, sejauh apapun rumah kamu gitu ya, atau apa nih, dimanapun kamu berada, kamu tuh kayak sering didatengin orang gitu untuk ya gimana nih caranya gitu ya, bawaannya dia resah, bawaannya dia gelisah atau gimana. Tiba-tiba ketika mendengar petuah dari kamu, solusi dari kamu tuh langsung jadi tling
damai hatinya, langsung adem gitu ya. Jadi yang tadi yang panas jadi adem. Jadi yang dia sukai dari dirimu, kamu bisa memberikan solusi-solusi terbaik itu tadi ya. Dan pembawaannya itu, kamu itu apa ya, kayak familiar gitu, walaupun nggak sering keep in touch sama kamu, mungkin ketemu apa ya, ngobrolnya atau komunikasinya mungkin sebulan sekali sama kamu, tapi tiap kali dia komunikasi kok kamu yang paling ngerti gitu. Jadi ada sesuatu hal yang dari diri kamu tuh yang bisa ngebus kesadaran dia atau bisa membantu solusi dia ketika dia mulai berbeban, hatinya itu jadi lebih ringan ketika mendapatkan petuah dari kamu atau perhatian dari kamu. Jadi ada sesuatu hal di diri kamu yang memang membuat dia tenang, ngerasa lebih damai. Itu yang aku rasain ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Yang dia sukai dari dirimu, yang dia sukai dari dirimu ya. Yang dia sukai dari dirimu, file nomor 2. Oke. Kamu orangnya sangat stabil, tenang gitu yang aku ngerasa, kayak bener-bener grounding. Kamu bukan orang yang impulsif, jadi orang tuh jadi ngerasa stabil gitu kalau bersama dengan kamu. Di sini ada ebb and flow ya, ocean, luar biasa sekali. Kemudian di sini ada eagle communion ya. Ini lihat nih ya, dia didatengin apa nih, unicorn yang lain. Di sini juga kamu didatengin eagle. Oke, banyak banget yang sebenarnya pembawaannya nih, apalagi dia yang kamu fokusin ya, selalu balik-balik lagi ke kamu gitu. Yang aku rasain kayak butuh energi kamu, butuh petuah kamu, butuh something dari kamu. Itu yang aku rasain. Oke, dari ocean, ebb and flow. Yang dia sukai dari dirimu, kamu orangnya let it flow sekali, tidak akan memaksakan keadaan gitu. Ketika kamu ngerasa misalkan nih pengen ketemuan tapi ternyata kayak terus susah untuk bisa ketemuan gitu, kamu yang kayak udah santai aja, kayak kita bakal kemana aja sih gitu. Kalau emang kamu nggak memungkinkan sekarang ketemu sama aku, nggak apa-apa, kapan-kapan aja kalau kamu memungkinkan aja gitu. Walaupun mungkin orang lain kalau diomongin kayak gitu tuh rasa ya jadinya kapan, yang jelas dong gitu kan, bawaannya ngegas gitu ya. Apa sih namanya juga manusia lah ya, manusia kan pasti butuh sesuatu hal yang solid, sesuatu hal yang jelas gitu kan, karena nggak terbiasa dengan sesuatu hal yang kayak lihat ntar aja ya, gimana ntar gitu-gitu kan, ngerasa kayak tambah gelisah gitu tentunya kan. Nah kalau aku ngeliat kamu tuh pembawaannya sangat tenang sekali, dalam artian ya gimana Tuhan ngizinin aja gitu. Jadi yang dia sukai dari dirimu itu nggak banyak tuntutan ya, let it flow aja gitu. Pembawaan kamu sangat menenangkan, menenteramkan, tidak menuntut. Jadi pembawaannya membuat diri dia jadi ngerasa bebas untuk berekspresi ataupun bebas untuk melakukan sesuatu hal yang baik gitu, yang bisa dilakukan dalam hubungannya sama kamu. Jadi kamu kayak tipikal orang yang bisa memberikan ruang ke orang lain gitu ya. Kemudian aku ngerasa yang dia sukai dari dirimu, kamu tuh kayak semacam tempat dia bisa berpulang ketika dia ada rasa gelisah atau dia ngerasa capek dan gimana, kamu kayak tempat peristirahatan yang tenang untuk dia gitu ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini ya. Yang dia sukai dari dirimu, yang dia sukai dari dirimu, file nomor 2, yang dia sukai dari dirimu. Oke ya, aku ngerasa kayak kamu tuh suka memberikan arah yang baik, arah kehidupan yang baik ke dia, atau apa nih, suka memberikan wejangan kali ya, yang kayak hidup tuh baiknya seperti ini, apa sih yang kamu cari dalam kehidupan gitu. Kenapa kamu kok kayaknya terlalu apa ini, kayak memaksakan something di diri kamu gitu. Kenapa kamu harus nyiksa diri sendiri sih, sebenarnya kamu ngejar apa? Jadi ada sesuatu hal di diri kamu yang kayak bisa memberikan arah yang baik untuk kehidupannya dia ya.
It is beautiful where I am. Tempatnya bagus banget gak sih? Ya ampun. Yang dia sukai dari dirimu, kamu itu kayak semacam bisa memberikan perspektif ke dia ya, dimana apa yang dia lakukan sekarang, dimanapun dia berada, itu tuh patut untuk disyukuri gitu. Karena sebenarnya mau misalkan dia di rumah mulu mungkin kali ya, atau dia udah bosan aduh di sekolah terus, atau dia bosan di tempat kerja terus yang bentuknya kotak-kotak gitu ya, di situ kamu bisa memberikan perspektif yang lain. Dalam artian ini mungkin momen-momen yang kamu bakal tunggu-tunggu loh nantinya, atau yang momen-momen yang bakal kamu inget loh nantinya. Kamu misalnya bosan terus nih di rumah kayak gitu ya, padahal kalau dilihat-lihat perkembangan ponakan kamu, perkembangan orang tua kamu yang udah semakin menua segala macam kayak gitu, itu waktu-waktu yang baik kalau kamu bisa menikmati itu semua gitu. Nanti ini adalah memori yang bakal bisa kamu miliki gitu ya, bisa kamu inget ketika akhirnya mungkin nanti tiba-tiba orang tua kamu sudah berpulang, kamu inget kamu bisa makan bakso bersama gitu ya, bakso lagi kan aku contohnya. ada memori bersama ya, kebersamaan atau yang bisa kamu ambil dari kehidupan kamu dimanapun kamu berada gitu. Ada keindahan di dalamnya yang mungkin kamu nggak ngeh gitu ya, tapi kalau dipikir-pikir iya juga ya, aku pengen banget punya memori yang lebih sama teman-teman aku di kantor, sama keluarga aku di rumah. Mungkin ya kelihatan memang membosankan ya, tiap hari di rumah terus, tiap hari di kantor terus, tapi ternyata kamu bisa kayak memberikan insight ke dia, loh ini tempat yang memang diperuntukkan Tuhan lo sama kamu. Gak mungkin kamu ada di tempat itu kalau bukan seizin dari Tuhan. Kenapa kamu ada di situ? Coba kamu pikirin. Berarti ada proses di dalam diri kamu yang memang harus kamu lakukan di sana. Ada tugas kamu di situ gitu. Ada artinya kalau kamu ada di situ gitu. Meskipun misalkan aduh aku ibu rumah tangga di rumah aja gitu ya, aduh bosan banget kayak gitu. Ya kamu ada artinya di situ. Kamu mungkin bisa melihat pertumbuhan anak-anak kamu yang nanti bakal jadi memori ya. Oh dulu tuh kamu kayak gini loh. Aduh, atau nggak kamu bilang ke cucu kamu nanti ya, iya dulu papa kamu tuh dulu ya suka bantuin nenek gitu ya di rumah. Terusnya ada yang memori-memori yang kocak-kocak bersama, mungkin ada sesuatu hal yang bisa kamu capture dan kamu sadari dan kamu nikmati dimanapun kamu berada. Jadi yang dia sukai dari dirimu, kamu bisa menangkap satu hal yang orang lain gak bisa tahu gitu ya, dan kamu bisa melihat keindahan dimanapun kamu berada gitu. Meskipun ya tadi ya kamu kayak di tempat yang sama di rumah mungkin gitu yang kamu rasain. Oke, di sini ada tulisan I am not dead. Yang dia sukai dari dirimu, kamu bisa fully alive gitu ya, bisa menikmati kehidupan kamu, bener-bener bisa mengerti arti kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi pembawaan kamu luar biasa sekali ya. Aku jadi pengen kamu ada di hidup aku. Oke ya, yang dia sukai dari dirimu file nomor 2. Yang dia sukai dari dirimu file nomor 2. Ya. Aku ngerasa kamu orangnya cukup kreatif ya, pantesan kamu suka menyendiri, suka mencari inspirasi ya kamu ya. Aku ngerasa kamu tuh orang yang suka merayakan hal-hal kecil dalam kehidupan kamu ya. Bukan berarti foya-foya ya, tiba-tiba gitu ya, open bot open battle gitu, jedak-jeduk nggak gitu. Cuma kayak kamu tuh suka mencukuri hal-hal kecil dalam kehidupan kamu, hal-hal, dan mungkin kamu mengekspresikannya dalam bentuk-bentuk kreatif gitu. Mungkin kamu juga sama kayak aku yang suka bikin quotes lah, bikin puisi lah. Mungkin kamu senang tiba-tiba hari ini hujan lah gitu. Aku senang banget tuh kalau lagi tiba-tiba hujan di Bogor, terus aku di rumah gitu ya. Waduh, tiba-tiba ngelihat orang lain gitu ya, jadi close up gitu.
jadi kayak lukisan gitu di sekitar aku, ngelihat orang gitu ya lewat yang biasanya kok busuk kok busuk ya, tiba-tiba jadi cakep, jadi close up gitu. Ada sesuatu hal yang indah di saat lagi hujan memang ya. Oke, ya siapa tahu kamu kayak gitu ya. Oke. Di sini ada, the more I honor my inner light, the more I brighten the world I choose to shine, ya. Yang dia sukai dari dirimu, kamu punya warna yang berbeda ya dari orang lain. Yang tadi ya, pembawaan kamu itu mungkin sekarang orang-orang tuh lagi yang kekinian tuh yang kayak lagi seksi-seksinya gitu ya, seksi-seksinya orang, semakin seksi semakin yahut gitu ya. Mungkin kamu pembawaannya nggak malah yang nggak kayak gitu. Kamu mungkin pembawaannya suka pakai baju tertutup, yang nggak suka make upan, mungkin yang bisa menikmati pesona kamu sendiri yang berbeda dari orang lain. Kamu kayak sudah menerima diri kamu sendiri, yang tadi aku bilang di awal ya. Kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri, mau seaneh apapun kamu di mata orang lain. Mungkin kamu tipikal orang yang cukup unik gitu ya, mungkin kayak aku juga ya, sembari kerja, sembari narot, sembari melakukan hal-hal yang lain yang mungkin banyak orang ngelihat aku punya banyak perspektif gitu ya, mungkin kamu juga banyak. Dan ada sesuatu hal di diri kamu yang unik yang mungkin orang lain biasanya suka tutupi, ini malah kamu buka semuanya gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang kamu sudah pilih, kamu udah terima untuk kamu, ya memang inilah hidup aku, inilah aku ya. Jadi kamu bersinar dengan keunikan kamu sendiri. Itu yang aku tangkap ya, yang dia sukai dari dirimu. Kamu benar-benar bersinar dengan apa yang kamu punya ya. Di sini ada, I claim my desire, I hold great vision, I am ready to receive. Jadi kamu ngikutin passionnya kamu ya. Ketika hati kamu ngikutin kemana, kamu ngikutin itu, ngikutin desire-nya kamu, dan kamu mengakui, ya aku memang punya misalkan ketertarikan sama tarot ya. Kamu udah ngeklaim, iya ini aku memang suka tarot kayak gitu ya. Kemudian I hold great vision, jadi kamu udah ngebayangin ketika kamu nantinya mau jadi apa, kamu ingin hidup kamu seperti apa, itu kamu sudah mempunyai pandangan kamu sendiri. Jadi nggak peduli tuh orang lain misalkan, ya ampun gitu ya, apa sih yang kamu mau lakukan. Kalau orang lain ngelihat kamu nih sebagai karyawan tapi kamu jadi tarot reader juga segala macam, nanti takut loh, nanti orang ngiranya kamu tuh ahli-ahli nujum kayak gitu, dikirain dukun kamu, nanti gimana, orang lain nggak bakal percaya dong gitu ya sama penilaian kamu, sama knowledge kamu ketika kamu bukan di area-area yang esoterik misalnya seperti itu ya contohnya. Tapi kamu ketika diomongin gitu yang kayak nggak terpengaruh ya, dalam artian ya udah gitu. Apa yang salah dari misalkan tetap jadi tarot reader tapi juga mempunyai knowledge yang lain. Manusia sebenarnya banyak bisa punya potensi ya, kenapa enggak gitu ya, kenapa harus takut dengan asumsi-asumsi orang gitu. Jadi kamu sudah bisa melindungi vision kamu sendiri, kamu punya vision yang besar, dalam artian ya kenapa orang nggak bisa menjadi semuanya kalau emang dia punya potensi gitu ya. Semua orang bisa, dia jadi dokter, bisa jadi dia jadi peternak sembari gitu ya. Jadi mungkin jarang-jarang ada dokter yang dokter gigi tapi dia juga peternak gitu ya. Ya mungkin ada sesuatu hal yang terlalu cross gitu ya, atau terlalu aneh, tapi ya kenapa enggak, kenapa harus mempunyai pikiran yang terbatas. Kalau dokter ya harus spesialis dokter, peternak ya harus sudah di area peternak aja. Sebenarnya bisa, semua hal bisa cross gitu. Jadi kamu kayak semacam punya vision yang baik tentang keterbukaan segala macam hal di dunia ini gitu, yang dia suka. I am ready to receive, jadi kamu udah siap menerima semua talent yang kamu punya. Kamu siap untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikannya itu ke dalam kehidupan kamu sehari-hari tanpa takut dijudge, takut apa, Mia tuh
dia people development gitu ya, tapi dia juga tarot reader, ya so what gitu. Ya kan, ya kalau tujuannya baik, selama aku tidak apa ya ini, bukan ngurusin aliran sesat, tidak menyesatkan banyak orang, ya kenapa enggak, kalau itu memang tujuannya untuk kebaikan kayak gitu. Jadi ada hal yang di diri kamu yang modelnya kayak gitu, yang kayak ya aku udah nggak masalah sama diri aku sendiri, kenapa orang lain harus masalah selama ini tidak merugikan orang banyak kayak gitu. Jadi ada hal yang ya cukup bold seperti itu ya di diri kamu yang aku rasain juga. Oke, kita ke pile nomor 2 ya. Ya mungkin sama gitu ya. Ya itu udah terbiasa ya aku dari dulu ya, dari SD malahan aku suka hal yang berbau zodiak seperti ini, hal-hal yang esoteric approach kayak gini, personality, kepribadian, pengembangan kayak gitu ya, semuanya psikologi gitu-gitu, itu aku suka banget dari kecil. Jadi ya mungkin bakal jadi ini ya lah, mungkin kamu udah terbiasa dengan hal itu dari kecil juga kayak aku gitu, mulai dari mungkin dari lingkungan kamu nggak ada yang ya model-model kayak kamu gitu, yang seperti seunik kamu, tapi ini tidak menjadi hambatan untuk kamu bisa berkembang jadi diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu ada pembawaan tampaknya mengarungi segala sesuatu halnya itu otodidak atau memang harus sendiri gitu. Kayak aku tiba-tiba jadi ingat setiap kali aku misalkan pengen ketemu sama orang yang mempunyai, misalkan orang yang indigo atau yang mempunyai ketertarikan yang sama kayak aku, itu pasti nggak akan bisa ketemu, selalu ada hambatannya gitu. Karena aku ngerasa tampaknya universe pengen aku tetap belajar sendiri gitu. Jadi bukan terpengaruh dengan pemahaman orang lain atau anggapan orang lain, tampaknya seperti itu. Jadi mungkin kamu juga sama kayak gitu ya, walaupun challenge-nya mungkin dari kecil itu kamu kayak harus mencoba untuk mengekspresikannya di lingkungan keluarga kamu. Mungkin keluarga kamu juga nggak ngerti itu apaan gitu ya, mungkin sama kayak aku gitu ya. Bayangin aja gitu kan, papa aku dokter gitu ya, terus mama aku guru gitu kan, kemudian ibaratnya sebutannya ya, keluarga aku, kakak adik aku semuanya normal-normal aja gitu ya, yang berprestasi di sekolah segala macam kayak gitu, tapi aku yang struggle sendiri dengan keunikan aku sendiri gitu ya. Aku suka nulis-nulis dari SD juga, sama bikin cerpen, bikin puisi dari SMP. Jadi pembawaan ini terjadi secara otodidak aja, secara yang aku suka aja. Pembawaannya itu entah kenapa ada di diri aku dari dulu kayak gitu, dan nggak ada yang bisa ngajarin, nggak ada yang bisa nuntun kayak gitu. Dan ini kalau aku ditanya aku dituntun siapa, ya dituntun universe, dituntun sama Tuhan kayak gitu. Tiba-tiba akhirnya bisa semua ini. Jadi aku ngerasain kamu pun sama kayak kamu. Kenapa ini tadi banyak yang kayak aku bilang introvert ataupun kayak semacam proses untuk berpikir sendiri segala macam, ya karena kamu melalui proses itu semua ya. Mungkin kamu pernah nggak diterima atau disalahpahami oleh bahkan dari inner circle kamu sendiri, dari keluarga dulu, dari segala macam, yang yang buat kamu mungkin dulu sempat terombang-ambing. Tapi semakin kesini kamu menunjukkan warna kamu yang sebenarnya, semakin akhirnya kamu ngefilter orang-orang yang bisa menerima kamu apa adanya dan mana yang enggak gitu. Jadi kenapa kamu bisa solitude? Aku ngerasa karena itu kamu udah melewati semua proses, mulai dari akhirnya bisa menerima diri kamu sendiri, sampai akhirnya inner circle kamu bisa melihat warna kamu dan menerima warna kamu yang berbeda itu, sampai akhirnya kamu bisa mengaplikasikannya ke masyarakat. Jadi ketika orang luar atau masyarakat itu bertanya-tanya atau kontradiktif sama kamu atau mempertanyakan jati diri kamu juga udah tenang aja, karena kamu sudah terlatih soal itu gitu. Yang kayak semacam ya kenapa? Ya aku emang warnanya beda sendiri, ya kenapa gitu. Jadi ada sesuatu hal di diri kamu yang ya aku udah nerima diri aku sendiri, kenapa kamu repot gitu. Ada sesuatu hal yang kayak gitu yang aku tangkap ya.
Oke. Yang dia sukai dari dirimu, pile nomor 2. Yang dia sukai dari dirimu, pile nomor 2. Energi kamu luar biasa untuk pile nomor 2. Aku ngerasain ya. Aku ngerasa kayak life force-nya itu sangat flowing banget. Kayaknya cakra kamu dari yang paling bawah sampai atasnya itu luar biasa. Udah kena semua ya, mengalirnya udah bener-bener nggak ada hambatan lagi yang aku ngerasain. Kamu bener-bener open, transparan kamu tuh sebenarnya. Orang yang kurang bisa mengerti diri kamu karena biasanya mereka kurang bisa mengerti diri dia sendiri. Jadi aku ngerasa kayak ada semacam cerminan di mana akhirnya orang lain sebenarnya agak irritated ya tentang energi kamu ketika dia sendiri belum bisa full ngerti diri dia sendiri. Jadi energi kamu itu bener-bener ngaruh ke orang, terutama ke dia. Jadi yang dia sukai dari dirimu, energi kamu itu strong banget, aura kamu itu bener-bener bisa mempengaruhi dia. Kamu orangnya cukup transparan, jadi nggak ada kelihatan ada niat-niat busuk di dalamnya gitu ya. Aku ngerasa kayak kamu punya kekuatan di dalam diri kamu yang ngeflow terus gitu, bener-bener apa, life force energi kamu besar, pile nomor 2. Itu yang dia sukai dari dirimu ya. Di sini ada mercy ya. Let compassion fill your world. Offer kindness to all living things. What you give, what you give, you also receive ya. Oke. Jadi aku ngerasain ya, yang dia sukai dari dirimu, kamu orangnya cukup pemaaf ya. Aku ngerasanya sama yang tadi aku omongin di pile selection ya, di saat kamu pilih kartu di depan. Kamu orangnya penuh dengan kasih sayang ya. Jadi pembawaan kamu untuk mengasihi orang tuh tinggi sekali. Kamu pemaaf. Aku ngelihat kamu selalu bertumpu pada kebaikan untuk memberi dan menerima dengan secara sepadan. Dalam artian kamu orangnya suka memberi tapi kamu juga siap menerima. Ada orang-orang yang suka membantu orang lain tapi sulit untuk menerima bantuan orang lain. Itu menurut aku ada something wrong dengan orang yang seperti itu, dan tampaknya kamu di sini bisa ya bikin energi itu ngeflow gitu. Makanya aku suka bilang kan ya, terkait kenapa nih personal reading perlu bayar kalau aku memang nggak butuh ada kayak semacam pemasukan di area tarot gitu. Ini semacam menjaga bentuk energi, dalam artian ya walaupun seperti yang kalian lihat mungkin ya, harga personal reading aku yang paling murah menurut aku dari semua tarot reader. Kenapa itu tetap diperlukan, tetap ada harganya ya? Karena membuat energi itu flow. Ada yang aku berikan ke kamu, ada yang kamu berikan ke aku. Dan sebenarnya itu kayak semacam standar dalam artian ketika seseorang memberikan sesuatu ke kamu dan kamu memberikan feedback lagi, kamu gak akan kehilangan. Dalam artian ketika kamu nanya something ke aku di personal reading dan aku memberikan jawabannya ke kamu, itu pasti ada nilainya. Jadi kamu akan setidaknya memikirkan dan menganggap itu bernilai untuk kamu lakukan, untuk kamu perbaiki gitu. Jadi ketika kamu mendapatkannya itu cuma-cuma, biasanya yang suka nggak bernilai itu, suka kamu akhirnya apa yang aku omongin ke kamu nggak masuk, apa yang aku saranin ke kamu juga seakan itu tidak bernilai. Kenapa ada quick reading tarot gratis? Di situ kamu mempunyai kesempatan dengan melakukan usaha, siapa cepat dia dapat tuh malam berlaku. Jadi belum tentu akhirnya kamu bisa dapat kesempatan. Tapi kalau aku ngelihat di situ memang gratis ya, quick reading tarot gratis, karena kamu setidaknya ada usaha untuk effort gitu. Dan di situ kan sebenarnya quick reading aja, quick ya. Jadi nggak semua hal aku jelasin secara detail juga di situ. Kenapa ada personal reading dengan berbagai macam pilihan, tergantung kemampuan dan tergantung
urgensi waktunya kamu gitu, tergantung kamu butuhnya seperti apa gitu. Jadi di sini kenapa aku nggak ngekomersilin tarot aku ya, channel tarot aku, karena memang segala sesuatu halnya ada nilainya, ada artinya gitu, dan artinya ini bukan untuk profit tapi untuk kamu, untuk membantu kayak gitu. Jadi mungkin ada perbedaan nilai antara channelku dengan channel yang lain. Mereka mempunyai prinsipnya sendiri, aku punya prinsip aku sendiri gitu ya. Lanjut ya, untuk yang selanjutnya, file nomor 2 yang dia sukai dari dirimu, manifestation ya. Your dreams have untold energy lagi. Open the door and let them live. Desire and belief are your power ya. Desire, power. Kemudian di sini tadi aku ngeliat ada power juga. Di mana itu power ya? Aku ngerasainnya kayaknya tadi ada power deh. Apa di file 1 ya? Manifestation. Your dreams have untold energy. Jadi yang dia sukai dari dirimu, kamu bisa manifestasikan hal yang baik. Ketika kamu meyakini sesuatu hal, kamu bisa menjadikan itu jadi nyata gitu, yang dia tangkap ya. Kamu tipikal orang yang bisa menangkap peluang-peluang yang baik dan bisa membuat itu jadi hal yang nyata gitu, hal baik yang nyata aku ngerasainnya ya. Jadi aku ngerasa di sini desire-nya kamu itu bukan desire lust, bukan nafsu, tapi ketika kamu mempunyai passion di dalam diri kamu untuk berbuat yang baik gitu ya, untuk memberikan yang baik, itu malah jadi kekuatan untuk kamu untuk menjadikan itu jadi suatu hal yang nyata. Mungkin orang lain ngerasanya nggak mungkin, tapi kamu dengan meyakinkan diri orang lain atau meyakinkan diri kamu bisa membuktikan kalau itu bisa jadi nyata loh, mimpi kayak gitu. Jadi kamu punya power untuk menjadikan mimpi bisa menjadi nyata. Kamu bisa memanifestasikan energi yang baik. Itu yang dia sukai darimu ya. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa ya follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa sekali kamu ya, file nomor 2. Aku ngerasanya memang selalu ada cerita di balik memori-memori yang bisa aku share ke kalian untuk setidaknya membantu lah ya. Kenapa setiap orang punya ceritanya sendiri, punya pengalamannya sendiri, karena terkadang memang itu dibutuhkan untuk di-share gitu. Terkadang aku tuh suka ngelihat orang-orang ngerasa kayak aku tuh nggak punya sesuatu hal yang bisa aku share gitu ya. Aku jadi bingung atau nggak, susah untuk mengekspresikan apa yang perlu aku tulis gitu. Ya mungkin gara-gara itu kali ya, aku profesinya nggak jadi penulis, nggak jadi bener-bener pure tarot reader atau pure numerologis atau apapun, atau pure jadi astrologer. Karena ketika kita ngikutin apa yang kita passionin tapi tiba-tiba itu jadi perlu dijudge gitu ya, perlu dijudge kayak kamu nggak akan jadi penulis kalau misalkan kamu tulisannya mungkin nggak jadi bentuk buku, atau kamu nggak akan jadi penulis kalau kamu itu nggak melakukan karya yang lebih terbaik yang bisa diakui oleh orang-orang kalau kamu itu penulis yang wow. Menurut aku itu mah jadi kayak hambatan, karena kita lebih mikirin judge-nya orang daripada apa yang kita tuangkan dalam tulisan, apa yang perlu kita berikan ke orang lain. Jadi menurut aku, kalau kamu ngerasa diri kamu itu penulis dan kamu bisa menulis, bahkan mungkin nulis cerita pendek aja ya, bahkan menurut aku tuh kayak anak-anak TK yang bisa nulis cerita pendek, menurut aku itu udah penulis gitu. Jadi
Ketika kita nggak terlalu mikirin hasil dari apa yang kita tulis kayak gitu, hasil dari misalkan nih tarot aku videonya kalau ini nggak di like sampai 1 juta orang kayak gitu, itu berarti aku bukan tarot reader ya, kayak gitu ya. Menurut aku nggak perlu ya judgement seperti itu. Menurut aku ketika kamu sudah bisa menulis ya kamu penulis gitu. Bisa ada yang kamu bisa share ke orang lain ya kamu penulis, menurut aku kayak gitu. Jadi sesimpel itu. Ketika ada orang juga bingung aku harus ngomongin apa ya kak gitu ya, nggak ada ilmu yang bisa aku berikan ke orang lain, aku mungkin nggak terlalu berpendidikan atau bagaimana, kamu share aja dengan apa yang kamu mungkin nilai kehidupan yang kamu diajarkan dari masa kecil gitu ya. Kamu juga bisa nge-share apa yang kamu rasakan sekarang ini gitu ya, mulai dari mungkin rindu seseorang atau rindu makanan rindu tempat, rindu masa kecil, ya macam-macam, terserah, tulis aja, bebas gitu, nggak ada yang bakal ngejudge kamu. Tenang, semoga semua hal bisa kamu bisa berikan. Atau kayak tadi gitu ya, pengalaman yang pernah kamu alami itu kan bisa kamu share juga ke orang lain. Jadi sebenarnya banyak hal di dalam diri manusia yang bisa share, walaupun mungkin itu nggak akan kelihatan wow atau gimana buat setiap orang, itu oke. Kalau kamu lihat yang ada di quotes aku, puisi aku, atau apapun yang aku tulis juga, aku nggak pernah kayak minta itu jadi ada di bayaran apa, atau nggak perlu di like sama orang berapa banyak makanya aku nggak nulis lagi atau gimana gitu kan, enggak kan. Karena aku pengen nulis ya karena aku ingin berbagi. Kalau memang nggak mau ya aku nggak akan tulis kayak gitu. Nggak ada harus semacam tuntutan aku harus nulis terus-terusan misalnya seperti itu karena aku ini seorang penulis kayak gitu, itu nggak ada. Dimana kamu mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan diri kamu dan kamu nggak peduli judgement orang, nggak peduli itu akan jadi bernilai atau enggak buat orang lain. Menurut aku itu kebebasan yang tidak ternilai gitu, karena kamu adalah kamu itu bukan kamu bukan penulis sejati, kamu bukan tarot reader sejati atau apa, terserah anggapan orang lain kayak gitu. Jadi nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu ditakutin, karena kamu adalah kamu bisa mengekspresikan apapun. Kalau menurut mereka itu hasilnya jelek atau itu nggak berguna buat mereka atau itu kurang bernilai untuk diberikan ke orang lain, itu masalahnya mereka, bukan kamu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk file nomor 3, yang dia sukai dari dirimu. Water ya. Drink more water and eat foods with water in them, such as fresh fruit and vegetables ya. Oke. Jadi yang dia sukai dari dirimu adalah perasaan kamu, feelingsnya kamu, dan bagaimana kamu bisa melihat segala sesuatu hal dari perspektif yang healthy ya. Sesuatu hal yang bisa memenuhi kehidupan, yang baik untuk dilakukan, yang baik untuk dipilih. Ada sesuatu hal yang aku ngerasa yang dia sukai dari dirimu, kamu bisa memberikan rasa yang dibutuhkan untuk dia, untuk bisa jernih dalam berpikir, bisa mempunyai kesadaran spiritual yang lebih baik, bisa memahami perasaan yang lebih baik karena kamu. Itu yang aku ngerasain. Oke, seperti apakah? Aku akan coba jelaskan ya. Yang dia sukai dari dirimu, file nomor 3. Yang dia sukai dari dirimu, file nomor 3. Yang dia sukai dari dirimu, file nomor 3. Ya. Oke, aku ngerasa yang dia sukai dari dirimu, kamu punya banyak cinta dalam diri kamu yang bisa kamu bagikan. Itu yang aku rasain ya. Oke, di sini ada 5 of Pentacles, ada Queen of Swords, dan di sini ada 2 of Cups. Oh my god,
Yang dia sukai dari dirimu, kamu perfect matchnya dia. Ada two of cups di sini. Kamu perfect matchnya dia. Dia ngerasa lengkap ketika ada kamu. Kamu melengkapi hidupnya. Dan dia tidak mau kehilangan kamu. Yang dia sukai dari dirimu, kamu orang yang bisa kayak semacam apa ya, tawakal, dalam artian tawakal, apapun yang perlu dikorbankan, kamu juga rela untuk mengorbankan, sangat tulus sekali. Terus ya kamu juga orang yang selalu siap untuk kehilangan ya, dalam artian tuh orang yang saking tawakalnya tuh kamu bener-bener kayak ya kalau memang jodoh ya bakal sama aku, kalau enggak ya udah aku udah siap kayak gitu. Jadi kamu kayak ada sesuatu hal yang sangat gentle ya, perasaan kamu tuh lembut sekali. Untuk power nomor 3, aku ngerasain kamu tuh tipikal orang yang cukup apa ya, perasaannya lembut tapi kata-katanya kamu lumayan tajam sih. Kamu kalau ngomong juga apa ya, cukup straightforward, cukup to the point, dan kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu ngomong gitu yang sebenarnya seperti apa, sejujurnya yang bisa kamu berikan atau beritahu ke dia gitu. Kamu orangnya itu cukup apa ya, menurut aku ya, sangat jujur ya, sangat jujur banget dengan apa yang kamu rasakan gitu. Ketika kamu ngerasain sedih, kamu ngomong sedih. Kamu ngerasain senang, kamu menginginkan kamu bareng sama dia, kamu ngomong. Ada sesuatu hal di diri kamu jadi bener-bener apa ya, tampaknya kayak hidupnya dia tuh cold banget, kamu itu yang bikin hidupnya itu jadi warm, jadi anget gitu. Ada sesuatu hal di diri dia yang kayak dingin banget, dan kamu tuh menghangatkan kehidupannya dengan perasaan kamu gitu. Jadi aku ngerasa di sini kayak apa ya, kamu kayak melengkapi hidupnya sih, yang aku ngerasain. Yang dia sukai dari dirimu, kamu orang yang cukup transparan dengan apa yang kamu inginkan. Kamu tipikal orang yang sebenarnya pintar. Kamu orang yang pintar di sini, punya intelektual yang baik, kamu komunikasinya baik. Aku ngelihatnya kamu tipikal orang yang nggak takut kehilangan atau nggak takut rugi gitu loh. Jadi tawakal kamu yang kayak, yang penting aku udah ngasihin yang terbaik, aku tulus sama kamu, aku melakukan hal yang terbaik untuk kamu. Kalau itu ternyata nggak berbalik, setidaknya aku tetap jadi diri aku sendiri, aku yang sayang sama kamu gitu. Jadi kayak aku yang memang kalau sayang sama orang bakal all out gitu. Jadi ada yang dia sukai dari dirimu, kamu tetap jadi pribadi yang apa ya, yang strong ya. Ibaratnya mau itu akhirnya kamu dapetin something atau enggak dari dia, itu enggak penting buat kamu. Dalam artian kayak, ya inilah aku gini. Ketika aku sayang sama orang, aku peduli, aku suka sama orang, ya inilah aku orang yang beneran akan memberikan something ke kamu. Kalau kamu ternyata nggak memberikan something ke aku, it's okay kayak gitu. Jadi apa ya, nggak terlalu, bukan orang yang mementingkan ego. Yang dia sukai dari dirimu, kamu orang yang bukan mementingkan ego dan bukan orang yang mementingkan keuntungan untuk diri kamu sendiri. Kamu orangnya benar-benar siap untuk berkorban untuk bisa jadi diri kamu sendiri gitu. Jadi apa ya, bisa memberi juga ke dia. Kamu kayak orang yang penuh dengan cinta, yang terus-terusan tuh kayak kerannya tuh nggak habis-habis gitu, kayak terus tercurah. Kamu kayak orang yang suka memberi kayak gitu. Dan tipikal orang yang apa ya, ibaratnya kamu misalnya ditanya gitu sama dia, kamu kenapa sih gitu ngasihin ini mulu ke aku misalnya gitu, kenapa sih kamu perhatian terus sama aku. Kamu bukan yang kayak malu-malu di pojokan yang kayak enggak, aku nggak apa-apa, bukan kayak gitu. Tapi kamu yang bilang, ya karena aku suka sama kamu, karena aku mau sama kamu. Langsung begitu. Yang mungkin dia bikin kayak wah gitu ya, karena nggak semua orang itu bisa, apalagi kalau dia orang yang cold banget ya, orang yang cukup logika. Dia nggak terbiasa
ketemu sama orang yang sangat tap into their feelings tapi logical mindnya itu besar. Yang bisa blunt ngomong ke kamu tuh apa adanya dan wow gitu ya, yang bikin dia hah apa gitu. Kok dia orangnya sangat penuh dengan cinta tapi kok dia transparan to the point banget yang dia mau ya gitu ya. Bikin apa ini yang dia sukai dari dirimu, kamu orangnya bener-bener berani sih ya, berani untuk mempercayakan hati kamu ke orang lain ya, bisa menyayangi orang dengan sepenuh hati, tapi kamu juga siap dengan resikonya. Kamu cukup mempunyai kecerdasan yang tinggi untuk tahu resikonya gitu, dan cukup jujur sama diri kamu sendiri dan orang lain. Dia ngerasa kayak sangat dapetin perfect match ya sama kamu ya. Kayaknya dia orangnya mungkin kalau mengutarakan perasaan mungkin susah gitu ya, dan dia bukan orang yang mungkin cukup nyaman tap into their feelings. Jadi ketika ketemu sama kamu juga kaget. Wow, luar biasa ada orang yang seperti ini gitu. Oke, ada sesuatu hal yang wow gitu dia ngerasa ini. Oke, yang dia sukai dari dirimu. Yang dia sukai dari dirimu, pile nomor 3 ya. Oke. Kamu pembawaannya tuh kayak anak kecil sih. Kamu memberikan pure love ke dianya, kayak semacam, kamu kebayang gak sih anak kecil main gitu yang yuk main yuk gitu ya, Mia main yuk gitu. Satu dulu aku kecil ya dipanggilin gitu di pagar, Mia main yuk, terus ya saya tiba-tiba diajakin terus ya main bareng segala macam, terus ya tiba-tiba kebesokannya dipanggil Mia main yuk, enggak aku enggak ini, kenapa gitu kan ditanya. Iya lagi nggak mau main sepeda misalnya kayak gitu. Ya udah kita main bola bekel aja hari ini, gimana, mau nggak? Oke deh gitu, baru keluar. Kayak apa ya yang dia sukai dari dirimu, dia bisa mendapatkan cinta yang pure dari kamu dan apa adanya dari kamu ya, yang nggak nuntut macem-macem ya. Kemudian dia juga bisa mengekspresikan apa yang dia mau gitu. Mungkin kan jarang tuh ada yang kayak orang dewasa gitu ya ditanyain, yuk kita hangout yuk keluar kayak gitu, terus sama gebetannya gitu ya, yuk kita jalan yuk malam ini misalnya kayak gitu, hangout yuk, terus ya oh ya oke kayak gitu kan. Terus ya tiba-tiba pertemuan yang kedua, yuk kita hangout yuk, biasanya bohong nih gini nih kalau nggak mau gitu ya, nggak mau hangout nonton film yang kayak lagi mager nih gitu, atau lagi pengen makan di tempat yang mana, nggak mau nonton nih gitu, biasanya bohong dan nyari alasannya kayak oh iya nggak tahu aku lagi pengen di rumah aja, padahal sebenarnya pengennya hal yang lain tapi nggak enak buat ngomongnya kan, biasanya kayak gitu ya. Tapi yang dia sukai dari dirimu, dia bisa ngomong iya, kalau emang dia nggak mau ya nggak mau, kalau dia pengennya something ya dia bakal ngomong something gitu. Dan kamu orangnya kayak gitu juga, yang aku ngerasain memang pembawaannya ya apa adanya. Apa ya, kayak segala sesuatu hal di kamu jadi ya cukup innocence gitu. Ada yang aku ngerasain pembawaannya tuh jadi simple innocence gitu ya tentang kamu yang dia sukai dari dirimu. Di sini ada win ya, activation. Kemudian di sini ada DNA karma. Ya. Yang dia sukai dari dirimu, kamu itu orangnya cukup familiar buat dia, kayak udah kenal sebelumnya, kayak apa nih ya, ada sesuatu hal di diri kamu itu yang bikin dia nyaman karena energinya entah sama dengan siapa yang di hidupnya, entah memang pas aja, klop aja buat energi dia, kayak gitu yang dia rasain. Kemudian aku ngerasanya pembawaan kamu itu light ya di hidupnya dia ya. Yang dia sukai dari dirimu, kamu itu gak banyak tuntutan, kamu itu bener-bener kayak semacam tadi melengkapi hidupnya kayak udara yang dia hirup. Cara kamu untuk memberikan
kasih sayang kamu ke dia itu sangat light, seperti angin yang berhembus ke kepalanya dia gitu ya, ke tubuhnya dia gitu ya, yang membuat dia jadi adem. Bener-bener light banget kasih sayang kamu itu, nggak terasa ekstrim atau menekan dia atau bagaimana, bener-bener ngebuat dia nyaman. Itu yang aku rasain, yang ngebuat dia jadi kayak apa ya, kehadiran kamu itu ibaratnya lebih ke arah kayak adem gitu, daripada yang ngebuat dia tuh jadi apa ini. Biasanya kan kalau ada datang seseorang dalam kehidupan kita sangat berpengaruh, yang bikin jadi ngerasa bener-bener apa nih, tertekan atau energinya sangat ekstrim gitu ya. Kamu enggak, kamu kayak tangan kayak gini nih, kayak pas banget, klop banget kamu buat dia gitu. Seperti kasih sayang kamu kayak hembusan udara yang dia butuhkan ketika dia bernafas. Duile, mulai deh ya, udah mulai kayak berpuisi nih. Oke, kemudian yang dia sukai dari dirimu ini pembawaan kamu yang memang kayak seakan we are meant to be, kayak gitu rasanya ya. Itu yang dia rasain. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi. Yang dia sukai dari dirimu, file nomor 3. Yang dia sukai dari dirimu, file nomor 3. Yang dia sukai dari dirimu, ya. Oke, aku ngerasa di sini kayak ketika bersama dengan kamu dia kayak bisa merasakan sesuatu ya, dalam artian bisa belajar sesuatu hal gitu. Kemudian apa ya, jadi pembawaannya tuh ketika bersama dengan kamu kayak bisa lebih melengkapi hidupnya dengan pembelajaran yang dia belum tahu sih, gitu yang aku rasain. Oke, di sini ada I always give you a good night kiss ya. Yang dia sukai dari dirimu, kehadiran kamu itu kayak selalu apa ya, cinta yang kamu berikan ke dia itu kayak selalu bertumbuh. Bahkan ketika kamu nggak bersama dengan dia, dia ngerasa selalu merasa kayak dicintai sama kamu gitu loh rasanya ya, seperti selalu menyeliputi diri dia gitu, bayangan kamu, kasih sayang kamu gitu ya. Di sini ada we are soulmate, ada karma, ada we are soulmate, udah fix ya. Yang dia sukai dari dirimu itu dia ngerasa kamu adalah soulmate-nya dia itu ya. Luar biasa sekali. Oke, yang dia sukai dari dirimu, file nomor 3. Yang dia sukai dari dirimu, file nomor 3. Yang dia sukai dari dirimu, file nomor 3 ya. Oke, aku ngerasa kayak apa ya, yang dia sukai dari dirimu itu kamu orang nggak nuntut, nggak perfeksionis, selalu apa nih, selalu sabar dengan segala macam progres yang ada, dan kamu selalu fokus ke tujuan kamu gitu yang aku tangkap. Ada yang aku ngerasain, kamu itu nggak mempermasalahkan, misalkan yuk kita sama-sama ke Bogor yuk, boleh lewat tol atau puncak terserah, yang penting sama-sama ketemu di Bogor, kayak gitu ya. Jadi kamu nggak controlling orangnya ya. Di sini ada when I move my body I feel empowered, clean and strong. Jadi yang dia sukai dari dirimu, kamu itu orang yang apa yang kamu pikirin, apa yang kamu rasain, itu yang kamu lakuin gitu. Yang aku ngerasa memang pembawaan kamu itu, kalau kamu nggak ngerasa serak di hati ya kamu nggak mau lakuin gitu. Kamu pengen jadi diri kamu sendiri, kamu pengen melakukan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan, bukan orang lain nyuruh apa, akhirnya kamu lakuin apa. Jadi kamu tipikal orang yang selalu mengikuti kata hati dan jiwa kamu. Kamu orang yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kemudian di sini ada I communicate with ease and grace. People are willing to embrace what I have to say ya. Jadi di sini aku ngelihatnya ya, yang dia suka dari kamu itu tipikal orang yang tadi ya, good communicator kamu orangnya. Kamu orangnya juga kalau ngomong itu nggak
dengan bahasa kebun binatang ya. Kamu sopan santunnya, mannernya tinggi, yang tadi aku udah bilang kamu orang yang berpendidikan di sini ya. Bagus banget gitu cara kamu berkomunikasi, dan akhirnya terlihatlah kamu itu mempunyai tingkat intelijen yang tinggi ya, mempunyai kecerdasan intelijensi yang tinggi. Aku ngerasa kamu itu selalu tahu bagaimana menempatkan diri untuk berkata-kata, atau perfect timing untuk berkata-katanya kapan. Jadi kamu tahu kapan misalkan harus heart to heart conversation sama dia, kamu tahu cara untuk persuasif ke dia gitu ya, untuk misalkan baiknya kita ngelakuin apa, atau berkomunikasinya ketika mungkin dia orang yang cukup tertutup, kamu orang yang terbuka, kamu bisa secara mudah untuk berkompromi atau berkomunikasi dengan baik. Kamu orang yang tidak ketika kamu minta sesuatu juga bahkan tidak terasa kayak itu kamu lagi meminta atau lagi menuntut gitu. Pinter gitu loh, lembut banget, itu yang aku rasain. Ya, oke. Yang dia sukai dari dirimu, pile nomor 3. Yang dia sukai dari dirimu, pile nomor 3. Yang dia sukai dari dirimu, pile nomor 3. Oke. Aku ngerasa kamu tuh tipikal orang yang bisa memadukan apa yang berbeda. Aku ngelihat kamu orang yang juga selalu bisa melihat hal yang baik dari suatu tantangan perbedaan di hubungan kalian, karena aku ngelihat kayaknya kalian sangat berbeda secara kepribadian. Yang dia sukai dari dirimu, kamu itu bisa tenang dalam prosesnya ya, proses yang beda itu. Dan aku ngelihat yang dia suka dari dirimu, kamu itu kayak bisa belajar bareng sama dia sih, sesulit apapun keadaan kalian gitu. Yang aku rasain kamu nggak pernah ninggalin dia gitu, nggak pernah nggak pernah cepat menyerah juga. Itu yang aku rasain ya. Di sini ada gentleness ya. Strength is gentle, true kind has wings, love in action endures. Jadi yang tadi aku udah bilang, yang dia suka dari dirimu, kamu orangnya walaupun tadi ya sangat strong ya, walaupun kamu itu sangat pinter gitu kan. Biasanya orang pinter itu punya kesabarannya itu ini ya. Kesabaran, kecerdasan emosionalnya itu pendek gitu, atau kurang baik gitu ya, buruk gitu. Tapi kamu ini tipikal orang yang punya kecerdasan intelektual yang baik, dan juga emotional intelligence yang baik, kecerdasan emosi yang baik gitu. Dan kamu itu tipikal orang yang kalau bertutur kata sopan, nggak ada bahasa kebun binatang atau bahasa yang jorok-jorok, itu nggak ada di kamu ya. Aku ngelihatnya kamu itu pembawaannya sangat gracious gitu ya. Ada sesuatu hal di diri kamu yang sangat lembut gitu yang aku ngerasain. Dan aku ngelihatnya kayak kamu selalu berpedoman pada kebaikan. Yang dia suka dari dirimu, kamu baik banget orangnya. Dan ketika kamu melakukan suatu tindakan ke dia, itu juga kelihatan itu pakai cinta gitu ya. Jadi dari tutur kata kamu, dari kamu memperlakukan dia, kamu sangat menghargai dia, sangat penuh dengan cinta sama dia, kayak gitu. Kayak si ini unicorn sama anaknya, bener-bener gentle kan gitu. Oke, kemudian di sini ada pilgrimage ya. You are on a journey to your own greatness. Your soul is longing to find the way. Only you can choose your path ya. Jadi yang dia sukai dari dirimu tadi, kamu ibaratnya tipikal orang yang udah tahu nih ada perjalanan yang perlu kamu jalani sama dia, dan kamu yakin kalau perjalanan itu akan berakhir jadi suatu hal yang baik untuk kalian berdua. Dan di sini kamu kayak dituntun oleh jiwa kamu sendiri untuk kayak melakukan perjalanan itu gitu. Apapun itu nanti akan ada cara untuk bisa sama-sama berkompromi atau sama-sama dirembukin bareng gitu yang kamu rasa. Jadi yang dia rasa ya, yang dia sukai dari dirimu, kamu orangnya seperti itu, selalu bisa berkompromi, selalu bisa
melakukan win-win solution di antara kalian, di antara perbedaan kalian gitu. Dan di sini yang dia suka dari dirimu, kamu punya keyakinan terhadap hubungan kalian gitu, keyakinan kamu terhadap hubungan kalian untuk tetap selalu bersama, selalu bisa mengarungi segala macam tantangan yang ada di kehidupan. Itu yang dia suka dari kamu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi ya untuk percintaan atau hal-hal yang lainnya, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa ya follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya cepat-cepat, dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.